Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala atas maparinan sakieu kabingah sakieu bajana. Alhamdulillah asana teh sanes reueus ya teu unggal ngamitan besok breg seueur biasa. Kumaha reug-reug mudah-mudahan dikawitan deui kapayuna sing janten langkung semangat ngaosna kitu. Da ieu teh henteu janten sanes reueus sanes bangga. Da ieu teh henteu setiap perkumpulan awet du dia kieu mana ku urang kedah sami-sami dipertahankeun gitu. Atuh pamit biasa mah anu lebih anu teu acan urang hiap-hiap diajak gitu lah. Kantun saling we ngariung gitu teh nyampak ieu nama teh pahala mah gitu. Dan orang silih naon namanya silih emotkeun gitu. Dina parihan ieu wanya meureun cece atana binini nu pangsepuhna ini nyal kitu jadi sok sanes geueumeuan jadi regreg teu jadi asa pangkumahan asa bunga asa kumaha jadi amun nya reos teh asa hoyong buru-buru hoyong dirawuan gitu. Padahal mah tepang sering tapi diriungkeun ki jadi sok asa naon teh punya kesan tersendiri kayak gitu. Koma ya emutan uang tos daun di pangwawana mana ke pokoknya pangpayuna yusana gitu tah hari ini nama duka gitu tah udah Gusti Allah nuhuninya gitu bari diprediksinya seperti itu gitu tapi dah kegewangan bebenjok ke nyalira gitu nyawa etinya ini balik baik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya punten diseureurina. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di dia nu bade di sanes bade dikaji di pangmaoskeun gitu da isu lincuk lang ngaos gitu bari milih teu leres intonasina nya eta mah dibeberes deui ku nyalira gitu. Ari nyadak tema anu teh biasa begitu tapi cek emot teh asa disusurup ya sareng situasi baritos terlambat gitu. Tapi dararaosan mah ari ngilari ilmu mah tanapi kajian daya istilah terlambat utama cek raraosan nu bade masihan materi kumargi pulah pilih teh da teu seueur perbandaharanana gitu jadi naon gitu mana pamina eta mah lagi terang nya wayahna sugan aya nu teu acan terangna gitu sareng urang teh naon namina teh adab dan ngilari ilmu mah sok kumaha wae tampil baheula da sanes ku pinterna sanes ku naonna tapi ku urang nampina ku urang adabna ngilari ilmu nya oge cek anu masihan pangaosan sih gitu. Jadi dia di pemilihan teh teh sanes nu ada itu mah udah tahu udah biasanya henteu da hari ilmu mah biasa terang sama biasa mah kumaha nampina nu bade di padahal di dieu nyaeta tentang silaturahmi dari Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala katanya
Seorang dusun menghentikan perjalanan Nabi SAW, katanya, "Ya Rasulullah, terangkan pekerjaan yang dapat mengantarkan aku ke surga dan yang menyelamatkan aku dari siksa neraka." Jawab beliau SAW, "Anta'budullaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tawsilar rahimah." Jantan ayu menang keneh mah panutan orang syariat Kanjeng Nabi Muhammad ya biasa langsung ditaroskeun. Tapi ya orang anu umat nu tebing na oge teu kedah jantan alit mana. Da urang terus dijamin ku anjeunna urang oge saurna teh teu diberikan cinta. Jadi ngabunga-bunga sorangan gitunya diberikan cinta punan diberikan cinta. Umat yang belum pernah tahu saya, belum pernah ketemu, tapi mereka tuh sudah percaya, sudah menurut gitu. Jadi itulah yang umat yang saya cintai gitu. Dan ulah kabita oh ya harita keneh harta ditaroskeun gitu. Urang oge sanes-sanes teu oge ulah hariwang tetep aya dina kakasih anjeunna gitu. Ada 4 perkara, yaitu 1. Kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. 2. Melakukan sholat 5 kali sehari semalam. 3. Mengeluarkan zakat, itu fitrah atau harta. 4. Silaturahmi. Yang Al-Fatih kedua dari Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, di suatu sore hari Arafah kami duduk bersama Rasulullah SAW, lalu kata beliau, orang yang memutuskan hubungannya dengan famili tidak akan kuat duduk bersama kami, hendaklah berdiri. Lalu ada seorang di belakang bangun, tetapi sejenak kembali lagi, dan Rasulullah SAW bersabda, "Kenapa kamu bangun?" Jawabnya, "Ya Rasulullah, ketika engkau bersabda, aku cepat-cepat pergi ke rumah bibiku dan memutuskan hubungannya denganku. Lalu kenapa kau datang lagi? Aneh kedatanganmu ini." Jawabku, "Memberitahu sabdamu tadi, lalu dia istighfar untukku dan aku juga istighfar untuknya." Selanjutnya sabda beliau, "Bagus, kamu sekarang silahkan duduk, karena Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kepada suatu golongan yang setengahnya memutuskan hubungan." Penegasan Al-Fatih, memutuskan tali persaudaraan adalah dosa besar, rahmat tertolak baginya. Berikut kawan-kawan terdekat dengannya. Oleh karena itu, setiap muslim wajib bertobat dari pemutusan terhadap saudara atau famili, istighfar dan secepatnya memperbaiki hubungan dengannya agar memperoleh rahmat Allah dan terhindar dari api neraka. Amal yang paling cepat pahalanya adalah silaturahmi, dan dosa yang disegerakan akibatnya adalah putusnya hubungan persaudaraan dan penganiayaan. Al-Fatih ke-1 dari Ammar bin Shu'aib, katanya, seorang datang dan bertanya kepada Nabi SAW, "Familiku tetap bersikeras memutuskan hubungan kepadaku, sekalipun telah kucoba menyambungkannya. Aku berlaku baik, bahkan mereka menganiayaku. Aku membantu
bahkan mereka jahat kepadaku. Kemudian apakah boleh aku menyesuaikan atau membalas perbuatan mereka? Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan. Karena jika kau membalas mereka berarti kau sama dengan mereka. Bahkan hendaknya engkau cari jalan yang lebih baik dan tetap menyambung mereka. Maka bantuan Allah selalu kepadamu sepanjang engkau berbuat demikian. Tiga perkara setengah dari sikap atau akhlak penghuni surga, yaitu berlaku baik terhadap orang yang jahat kepadamu. 2. Memaafkan orang yang menganiayamu. 3. Pemurah terhadap orang yang kikir kepadamu. Jika nanti ada hari ini banyak. Al-Faqih keempat. Dari dalam ketika menafsiri ayat di bawah ini katanya, terkadang bisa terjadi orang bersilaturahmi umumnya tinggal 3 hari, bukan umumnya kali umurnya itu. Kemudian Allah menambahnya 30 tahun. Demikian sebaliknya, terkadang bisa terjadi orang umurnya 30 tahun lagi karena memutuskan silaturahmi maka dikurangi hingga tinggal 3 hari. Orang sering ngupingnya nukar harinya karena kurang bahasa enak. Inilah ayat yang ditafsirinya. Yamhullah ma yasa'u fayusbitu. Artinya Allah menghapus ketentuan yang Dia kehendaki atau Dia menetapkannya. Jantan kumaha kaji adena tetap baik sama ayat dina kuasa Allah gitu. Bade diteraskeun, bade ditahan, bade dipanjangkeun, bade dipondokeun ngan ada sedikit solusi dengan berbuat baiknya biasa dipanjangkeun, tapi henteu jantan katangtosan gitu. Rasulullah SAW bersabda, tiada mungkin takdir tertolak kecuali dengan doa. Dan tiada mungkin umur bertambah kecuali dengan kebaikan atau taat. Dan terkadang rezeki seorang tertunda akibat laku maksiat. Al-Faqih menjelaskan ada 2 macam pengertian tentang bertambah umur, yaitu 1. Pengertiannya 1. Bertambah kebaikannya. 2. Bertambah umurnya benar-benar seperti hadis disebut di atas. Tetapi ada yang mengatakan bahwa umur tidak dapat bertambah. Dasar firman Allah, wa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Artinya ketika ajal sampai pada mereka maka tidak dapat diundurkan atau dimajukan sekalipun hanya sesaat. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa bertambah umur artinya sekalipun sudah mati tetap pahalanya tetap berjalan ditulis terus. Jantan aja nama tapi amal jariahna terus berjalan. Eta tiasan eta kalabatna meureun jadi umurna panjang gitu. Dari umur salat sama terus saya katangtosan biasa maju biasa mundur walaupun saat. Sa'id dari Qatadah katanya, Nabi SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dan sambunglah kerabatmu, pasti memperoleh kebaikan di dunia dan lebih dari itu kelak di akhirat. Tidak pernah kau ringankan bebannya dengan hartamu, maka berarti kau telah memutuskan silaturahmi dengannya. Iya teh siga biasa tapi pembandilnya pan mah ya emang berat juga kan orang kena tanggung jawab. Jadi kalau sudah pernah tidak pernah dihubungi, tidak pernah dibantu, tadi samikeun sareng memutuskan silaturahmi. Padahal marah sama maksudnya gitu teh. Suhuf yang diturunkan Allah
Setengahnya berbunyi sebagai berikut. Hei anak cucu Adam, sambunglah kerabatmu, bantulah dengan hartamu jika kau kikir sedikitlah dari hartamu, kunjungilah dengan berjalan kaki. Tapi dari kampung gue bekerja sepurang gitu, pembapak gitu. Itu tada silih anjangan teh bari mapat dan ini bungkuk-bungkuk begitu bari gua ngandong tangan tek silaturahmi. Kurang ayeuna aya sagala kendaraan gitu. Anggeus kutu ari wae. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Silu arhamakum walau bisalam." Artinya, sambunglah kerabatmu sekalipun hanya dengan uluk salam kepadanya. Ada 3 perkara yang tidak perlu dibedakan antara muslim dan kafir, yaitu sampai kurang sangatnya pandai. 1. Ketika mengikat perjanjian dengannya, tepatilah baik dia muslim atau kafir. 2. Menyambung hubungan kefamilian dengannya, baik muslim atau kafir. 3. Menyampaikan amanatnya. Demikian kata Maimun bin Mahram. Jadi orang di muamalah kieu mah kan tekedah ulah pilih teh kitu. Harimun di lembur kieu mah teu pati karaos gitu. Isiga pribados mah di lembur batur. Pan-pan campur sareng Cina, sareng naon jadinya entos. Jadi sebelum ngaji ini juga ya sudah dilaksanakan sebisa setahu mungkin gitu tuh. Kemarin ayeuna kependak kieu jadi orang ya orang gon wae da lain muslim dan ulah gada emotan gitu kan. Di dalam Taurat tertulis sebagai berikut. Itki robbika wa birri walidaika wa soli rahmatika amudulaka fi umrika wa yusirruka fi yusrika wasrif anka asruka. Artinya, bertakwalah kepada Tuhanmu dan kepada kedua orang tuamu, hendaklah berbakti. Dari sok dihijikan takwa ke Allah serta berbakti kepada orang tua. Serta sambunglah kerabatmu, pasti kupanjangkan umurmu dan kumudahkan pertambahan hartamu, serta kulenyapkan kesulitanmu. Demikian kata Kabul Akhbar dari kabar, dan ia bersumpah demi Allah yang membelah laut bagi Musa dan kawannya. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang mendasari ialah sebagai berikut. Wa taqullaha allazi tasa'ula bihi wal tasa'aluna bihi wal arham. Artinya, bertakwalah kepada Allah yang kau minta itu hajatmu terpenuhi kepadanya, dan peliharalah pertalian persaudaraan atau kerabatmu. Jangan kau putuskan ikatan dengan mereka. Anas ke-1. Wa atidal qurba haqqahu. Artinya, lakukanlah kewajibanmu memenuhi hak mereka. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Artinya, bahwasanya Allah menyuruh kamu berlaku adil dalam arti kata iman kepada Allah dan berlaku baik kepada sesama makhluk, serta menyambung hubungan famili, melarang laku keji, mungkar dan penganiayaan. Dia menasihati kami agar kami menyadari. Kata Utsman bin Mad'un,
radhiyallahu anhu, semula aku masuk Islam hanya karena malu kepada beliau Rasulullah SAW sebagai kawan karibku yang selalu menganjurkan agar aku masuk Islam. Sehingga waktu itu aku belum mantap benar. Kemudian pada suatu hari ketika aku duduk bersamanya, ia mengabaikanku. Bahkan seakan beliau berbicara dengan orang di sebelahnya. Malingnya kita ngobrol satu malingnya. Sesudah itu kembali beliau menghadapku dan bersabda, Jibril turun dengan menyampaikan ayat tersebut di atas. Lalu aku bergembira dan iman mulai merasuk dalam jiwaku. Aku pergi menjumpai paman beliau Abu Talib dan kuceritakan tentang turunnya ayat tersebut. Jawabnya, ikutilah Muhammad, pasti kau beruntung dan terpimpin. Demi Allah, dia keponakanku, hanya memerintahkan agar berakhlak dan budi yang mulia. Jika ia benar atau dusta, tujuannya hanyalah semata demi kebaikan. Ketika beliau SAW mendengar pembicaraan pamannya atau Abu Thalib semacam itu, beliau mengajaknya agar mau Islam, tapi ia menolak. Lalu turun ayat tentang ari nampi hidayah mah masing buktos aya kene eta nage aya geus salat asan masih mah pan buktos nya eta kene dirim kene sareng nganjeng nabina urang mengancana cek beda, tapi alhamdulillah urang teh kudu salat di pasian percantan di pasian iman gitu teh anu mahal eta. Inna kalatah di mana aba betawalakilah yah di man mayyasau, artinya bahwasanya engkau tiada kuasa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, tetapi Allah lah pemberi petunjuk orang yang dia kehendaki. Ya terus kucara kumaha ge Allah dasar masihan mah nya bae. Orang sing sering nuhunkeun hidayah anjeunna kita ka Allah. Ayat lain menyatakan, fahal asaitum in tawalaitum antum sidu fil ardi wattaq batuqati'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu wa aslamahum wa a'ma ansarahum. Artinya, apakah sekira kamu berkuasa akan membuat kerusakan di atas bumi dan memutuskan ikatan kekeluargaan? Mereka yang berbuat semacam itulah orang-orang yang dikutuk Allah dan ditulikan telinga mereka serta dibuat mata buta mereka, dibuat buta mata mereka. Jadi menurang biasa di eta sakalian di ieu di pokokkeun salarepina. Allah berfirman, akulah Ar-Rahman yang pemurah dan engkau Rahim. Siapa memutuskan engkau berarti rahmatku pun akan kuputuskan, dan yang menyambungkanmu berarti pula menyambung rahmatku. Rahim bergantung pada ars. Siang malam ia berdoa, ya Tuhan, sambunglah ikatan orang yang menyambungku dan putuskanlah ikatan orang yang memutuskan ikatan denganku. Ketika ilmu dipamerkan manusia sedang amal perbuatannya dilupakan, kasih sayang hanya di atas bibir tanpa meresap ke hati atau penuh rasa benci, dan ikatan kekeluargaan diputuskan mereka. Kutukan Allah kepada mereka, telinga ditulikan dan mata hati mereka dibutakan. Demikian kata Hasan Basri. Jadi pamitos ukur mamerkeun ilmu hati manteu dan kalian putuskan Allah. Al-Faqih kelima dari Yahya bin Salim katanya, pada zaman
Pada zaman seorang asal Khurasan yang soleh bermukim di Mekah. Orang mempercayakan titip harta kepadanya. Lalu seseorang menitipkan uang sebanyak 10.000 dinar kepadanya. Ia pergi mengurus kepentingan lainnya. Setelah selesai, kembalilah ia mengambil uang titipan tersebut. Tetapi ia yang dititipi uang telah meninggal dunia. Kemudian tanya kepada keluarganya. Ya, orang ngebiatkan atas dibiatanana maut gitu. Kumaya carana. Jawabnya, kami tidak tahu menahu tentang titipan itu. Al-Kisah. Ia minta pendapat para ulama fikih di Mekah tentang hal itu. Jawab mereka, kami berharap ia termasuk penghuni surga. Cobalah nanti malam, lewat tengah malam, kau panggil dia di sumur Zam-Zam. Hei Fulan bin Fulan, aku yang menitipkan uang kepadamu dulu. Lalu ia turun nasihat para ulama tersebut. Dan tadi perkataan gitu. Tapi ia sampai 3 kali panggilan, tidak ada jawaban. Dan akhirnya ia kembali kepada para ulama tadi. Kata mereka, para ulama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami takut dia sahabatmu termasuk penghuni neraka. Cobalah kini kau pergi ke Yaman dan Beirut. Di sana ada sumur. Panggillah ia lewat tengah malam. Setelah ditemukan sumur tersebut, maka mulailah ia memanggilnya. Panggilan sekali ada jawaban. Lalu ditanya, kasihan, kenapa kau di sini? Aku melihatmu dulu orang yang baik-baik, jawabnya. Pemilikku di Khurasan, dan aku memutuskan hubungan dengan mereka sampai mati. Jantan alasan sampai memutuskan silaturahmi. Lalu aku dituntut akibat ini dan ditempatkan di sini. Sedangkan uangmu masih ada, kutanam di rumah. Siapapun dari keluargaku tidak ada yang tahu. Untuk itu minta izinlah kepada mereka agar kau dapat menggali simpanan uang itu. Pasti masih utuh kau temui di sana. Sudah itu segeralah ia kembali ke tempat uang tersebut dan ternyata masih utuh seperti semula. Kapugoro masih para rubuhnya. Aya nama nitip sabaraha teh bu ngalain ngidulna pareban. Kapugoro dikantunkeun bertahun-tahun oge. Enten urang kantunnya babandingkeun we aya nama. Al-Faqih menegakkan, bagi yang familinya dekat, cara menyambung persaudaranya cukup saling menghadiahi atau memberi dan berkunjung. Jika harta tiada, maka tenaga pun bisa. Dan bagi yang jauh, caranya dengan saling menyurati. Tetapi jika berkunjung lebih diutamakan. Panai generasi orang memper. Karenanya suratan kapungkurnya udah kayak nama masalah surat. Lu ayeuna pi surat tersebut. Ningali tukang pos tanya ani dan disambut gitu lah. Dongeng sekedik. Ayeuna naon cenah langsung gitu. Ente kapungkur mah aya seni gitu ningali surat teh gitu. Keuntungan bersilaturahmi ada 10 perkara. Sakedik 10 perkara. Di antaranya, 1, memperoleh ridho Allah karena Dia yang memerintahkannya. 2, membuat mereka gembira berdasarkan hadis. Pan urang ge ke sorangan ujug aya tamu teh ini bahasa barungah teh nya. Bahasa henteu cakum ting teu isin teh. Ala amali idkhalu sururi alal mu'minin. Hadis-hadis
Amal yang paling utama adalah membuat seorang mukmin bergembira. Ngabungakeun bahasa urang. Yang ketiga, kesukaan para malaikat karena mereka senang bersilaturahmi. Keempat, pujian kaum muslimin kepadanya. 5, memarahkan iblis terkutuk. 6, memanjangkan usia. 7, menambah barokah atau cukup rezekinya. 8, membuat senang yang telah mati karena ayah dan eyang suka jika cucunya bersilaturahmi. 9, memupuk rasa kasih sayang di antara keluarga atau famili sehingga timbul semangat saling membantu ketika berhajat. 10, menambah pahala sesudah matinya karena akan selalu dikenang dan didoakan karena kebaikannya. Ada 3 macam manusia yang dilindungi Allah kelak di hari kiamat, yaitu 1, orang yang menyambung ikatan kekeluargaan, dipanjangkan usianya, dilapangkan kuburnya, juga rezekinya. 2, wanita yang ditinggal mati suaminya dan anak yatim yang ditinggalnya ia pelihara baik-baik sampai Allah mencukupi mereka atau mati. 3 orang contohnya itu Bu Inohnya ngurus budak. 3, orang yang suka mengundang anak yatim dan fakir miskin untuk makan bersama. Demikian kata Anas. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 macam langkah manusia yang disenangi Allah, yaitu 1, langkah melakukan sholat. 2, langkah bersilaturahmi kepada keluarga atau familinya. Kapungkur mah keur ua-ua urang di bibir urang eta da meni rareus dandan mendingin cik mapah kan itu kadi. Urang nu dongkap ana geus eta teh bunga manten kitu aya ua. Aya watina, terang watina. Ua bageur bari nyandak eta teh. Eta teh jadi ngabungakeun gitu. Aya anu mah siga nu kitu siga naon lah kira gitu. Padahal mah itu teh pada masanya mah terasa betul kenikmatannya. Ada 5 perkara, barang siapa melanggengkan maka bertambah-tambah kebaikannya seperti gunung besar dan dilapangkan rezekinya, yaitu 1, selalu bersedekah sedikit atau banyak. 2, silaturahmi kepada keluarga atau familinya. 3, tetap berusaha menegakkan Islam. 4, tetap suci, selalu berwudu dan tidak membuang-buang air. Di nasir cai mah karawat. Itu peribadah nu pernah hese cai asin, sumur parbut, ai pasian pokona mah kitu we. Enten ai terangna hiji barang bermanfaat teh urang teh kudu disina susah heula. Ai tar di pasian susah mah jadi teu aya kalbar teh gitu. Teh kapungkur mah sok pamun tilas tilas wudu teh ditandean. Jang naon jang nyiram pada eta teh ditaroskeun teh lepat cenah ge kitu teh. Nya urang terang mah nya asal lebar bae kitu. Saking tina lebar tidak membuang-buang air. 5, tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Maha mengetahui. Kanu arana mah sadayana tiap kajian eta jadi teh selalu di tekenging ditawar, tekenging diatur. Tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Apapun ceritanya, apapun keadaannya, adapun bagaimana masalahnya. Eta teh
tonggak terbesarnya yaitu tetap bakti kepada kedua orang tua. Manawi eta nu tiasa kasanggakeun atuh bilah bilih dina kirangna ayeuna makin menaeun kitu da ieu ge nyampaikeun ngukul bari nyampaikeun ka duka henteu kanggo saterasna bila aya nu bade ditaroskeun deui wartos disagikeun anu sakapna ka mangantikan pertarosan kitu. Ai pribados mah ya itu nih mang macakeun wungkul gitu da mung sakekeuna bakatku hoyong wungkul ngariung resep silaturahmi berbagi gitu pan ai ereknya ros mari payeuna sakrada dibaca dibolak-balik ini lepatnya kitu sadaya oge jamal alhamdulillahirabbil alamin cing mah sakrada ieu sakrada baper sok hayang ditingali saurang urang meubeng kitu tahnya. Alhamdulillahirabbil alamin Gusti Allah teh pasian sehat pasian barokah ajeg panceg ekonomi sagala rupi saurang teh nyari panceg sakieu teh henteu milik-milik teh mah eta janten ulah asa disapirakeun kada tetap disyukuri atas beri kapanjangannya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upami aya masalah topik tema atau napi nusanesna tos urang uninga maka kedudukan disebutkan wa ta'limuhu man la ya'lamuhu ngajarkan ilmu kanu teu terang tadina itu derajatna sedekah. Wa badluhu li ahli qurbatun, tapi pamitos terang urang. Teh mana terang tetap keutamaanna sapertos qurbatun, sapertos upaya nyaketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Nyata ala innal ilma sabil manazil ahli jannah. Tetap nyaketkeun ka sawarga istilahna. Aina teh mana silaturahmi, tetapi silaturahim kesimpulan silaturahim teh nyambungkeun deui kekerabatan ya. Ucara hiji di antawisna idza kana laka qaribun falam tamshi ilaihi birijlika wa lam tu'dhihi min malika faqad qata'tahu. Silaturahmi bentuknya ngadongkapan baraya urang bentukna teh silaturahmi masihan disapali harta urang silaturahmi bentukna oge in hadis sebutkan silu rahamakum wala bisalam silaturahmi oge bentukna ku salam ana gampang aya WA salam kanu teu nanya-nanya orang teh baraya WA ku salam begitu kedua artos transfer pami caket tongkapan gitu jadi pilih baik namanya syukur orang tiasa sadayana gitu ya bentuk-bentuk silaturahmi tadi terus oke bentuk silaturahmi tadi oke disebutkan idza kana rajul 'inda qarabatihi wa lam yakun ghaiban anhum pami urang kadu baraya anu untuk tebi maka ayasil bil hadiah kiriman hadiah mau oleh-oleh maksana kiriman orang wa biziarah tanapi orang ziarah ngadongkapan falam yakdir alal asil bil mal pami harta tergaduh falyasilhum biziarah jadi pami memang tergaduh kalau dicandakna teh maka berkunjung gitu ya tanapi oge wal i'anah tanapi nulungan fi amalihim dina
dina kegiatan beraya orang nulungan ini taju pami butuh Bayangkan waiban pami tebi yasiluhum bil kitab bisa nyambung silaturahmi kul tulisan bahala ngangge kertas ayeuna ngangge HP langsung gampang deh ya. Dan ya bentuk-bentuk silaturahmi yang disebutkan contoh-contoh ya di kitab Tamyiul Wafilin. Wallahu a'lam bishawab. Jantan ulah dugi tak aya anu kurang dilakukan ya tetina gambaran-gambaran tadi itu. Sebab disebutkan ku kitab oge upami orang teu ngadongkapan baraya orang masihan ge henteu gitu ya. Maka orang teh kelebat anu mutuskan silaturahmi. Jadi sing aya lah ya na. Pami orang teh bisa ngirim harta materi ya orang pun bisa dongkapan tak bisa ya salam acan mah kudu aya gitu sallu arhamakum wala bisalam. Ditutup peringatan keras dina kitab ieu pokona rahmat Allah moal dilungsurkeun ka jalmi anu mutuskan silaturahmi. Anu mutuskan silaturahmi kita teh moal keung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Yang tiasa didugikan kesimpulanana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing orang sadaya masihan taufik kangge neraskeun silaturahim. Ternyata silaturahmi teh sanes kasayan urang bae. Ternyata kesepuhan-kesepuhan karuhun bapak kakek nenek eta teh ngiring bingah ku silaturahmina orang teh. Sebalikna tina binga berarti susah. Jadi orang oke bisa nyusahkeun aki kakek nenek bapak ibu bisa susah di alam kuburna di alam barzahna lamun orang mutuskan silaturahmi. Alhamdulillah min dzalik. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala sekali deui mapadeun orang saya taufik bimbingan kangge silaturahim ieu. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun rahmat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.